Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Susianti. Saya mengajar di SMP Islam Plus Walia Talaptop sekaligus mahasiswa peserta PPG dalam jabatan BIT1 LPTK UIN Mataram. Saya membuat uji kinerja di SMP Islam Plus Walia Talaptop, Desa Mujur, Kecamatan Peraya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Selamat menyaksikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, ya sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu mari kita bersama-sama berdoa. Oleh karena itu, saya akan minta kepada salah satu kalian, yaitu ketua kelas, silahkan pimpin temannya dalam berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, anak-anakku sekalian yang saya cintai, ya. Sebelum kita melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu untuk mengingat ya, untuk rasa patriotisme kita, ya. Silahkan berdiri semua, kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional kita. Baik, untuk sementara ya, nyanyi ini yang akan dipimpin oleh Ananda Vivi Aulia. Silahkan pimpin temannya untuk menyanyikan salah satu lagu nasional. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya, Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Silahkan untuk duduk kembali. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Ibu terlebih dahulu akan mengabsen kalian satu persatu ya. Lalu Muhammad Fauzan, Aulia, Pipi, Ilham,
Terus Wapik. Ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kalian tetap diberikan kesehatan ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pagi hari ini Ibu akan sedikit ya. Ibu akan baik pada pagi hari ini kita akan membahas ya tentang beriman kepada Allah. Beriman kepada Nabi dan Rasul. Sebentar, baik, kita akan membahas pelajaran pagi hari ini tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Baik, beriman kepada Nabi dan Rasul. Oke. Di sini kenapa kita membahas ya membahas tentang beriman kepada Nabi. Yang pertama, agar siswa paham sifat-sifat Nabi dan Rasul. Yang kedua, biar tahu apa sih pengertiannya Nabi dan Rasul. Oke. Oke. Baik, sebelum kita akan melanjutkan pelajaran, Ibu akan bertanya sedikit ya mengenai tentang pengertian beriman kepada Rasul. Baik, Ananda sekalian, adakah yang tahu apa sih pengertian beriman ya tentang pengertian dari beriman kepada Nabi dan Rasul? Yang Bu, yaitu iman kepada Nabi dan Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umat ke jalan yang benar. Oke, aplaus buat temannya dulu. Oke. Selanjutnya, apa sifat-sifat Nabi dan Rasul? Mungkin ada yang bisa bantu saya? Ayo, siapa yang bisa? Sebutkan sifat-sifat Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan, baik dalam menyampaikan wahyu maupun dalam kehidupan sehari-hari. Bagus. Kejujuran dalam fondasi utama dalam menjalankan tugas dakwah dan menjadi teladan bagi umat. Oke, siap. Yang kedua, amanah. Nabi dan Rasul selalu dapat dipercaya dalam segala hal, termasuk dalam menyampaikan pesan Allah, menjaga amanah dan melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka. Kepercayaan adalah kunci keberhasilan seorang pemimpin dan teladan bagi umat dalam membangun hubungan yang sehat dan terpercaya. Oke, aplaus dulu buat teman-teman. Oke. Oke, selanjutnya mungkin ada yang bisa bantu jelaskan apa sih perbedaannya Nabi dan Rasul. Mungkin ada yang bisa? Oke. Perbedaan Nabi dan Rasul adalah Nabi diberi wahyu oleh Allah, namun tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada umat. Wahyu yang diterima oleh Nabi untuk dirinya sendiri dan hanya perlu diamalkan. Jumlah Nabi lebih banyak daripada jumlah Rasul. Nabi juga memiliki tugas untuk meneguhkan ajaran agama yang dibawa oleh Rasul sebelumnya. Sedangkan Rasul diberi wahyu oleh Allah dan diwajibkan untuk menyampaikannya kepada umat, memiliki tugas untuk menyampaikan risalah atau pesan atau kitab suci baru. Setiap Rasul adalah Nabi, tetapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Tugas dan tanggung jawab Rasul lebih besar dalam mengubah masyarakat dan memberikan perubahan sosial yang diperlukan. Oke, aplaus buat Mbak Ipi. Baik, selanjutnya kita akan menyajikan materi kita tentang Nabi dan Rasul di sini ya. Baik, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang iman kepada Nabi dan
Rasul. Di sini iman kepada Nabi dan Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati, ya. Sekali lagi meyakini dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul adalah utusan Allah. Ya, sekali lagi biar kalian tidak lupa, biar tetap diingat di memori kalian. Sekali lagi, iman kepada Nabi dan Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul adalah utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umat, ya, yang membimbing umat ke jalan yang benar. Ya, oke. Itu tugas Nabi dan Rasul. Itu tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Itu ya yang selanjutnya adalah sifat-sifat Nabi dan Rasul. Sifat pertama Nabi adalah siddiq, yang artinya jujur. Sekali lagi siddiq artinya Sekali lagi siddiq artinya mohon dimasukkan ke memori paling dalam. Sekali lagi siddiq artinya jujur. Nabi dan Rasul selalu jujur dalam perkataan, perbuatan maupun tindakan. Itulah namanya siddiq. Yang selanjutnya adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Nabi dan Rasul selalu dapat dipercaya dalam segala hal. Ya, sekali lagi, Nabi dan Rasul selalu dapat dipercaya dalam segala termasuk dalam menyampaikan pesan Allah, menjaga amanah, melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka. Kepercayaan adalah kunci keberhasilan seseorang pemimpin dan teladan bagi umat dalam membangun hubungan sehat dan terpercaya. Ingat, sekali lagi amanah adalah dapat dipercaya. Ya, dapat dipercaya. Amanah adalah dapat dipercaya. Bagus, luar biasa anak-anak saya ini. Yang ketiga adalah sifat Nabi, yang ketiga adalah tabligh artinya menyampaikan wahyu. Ya, Nabi dan Rasul memiliki tugas utama untuk menyampaikan wahyu Allah, ya, wahyu Allah kepada umat manusia tanpa mengurangi, tanpa menambahkan ataupun tanpa mengubah 1% pun, ya, sama sekali tidak, ya. Ketaatan dalam menyampaikan wahyu adalah kunci keberhasilan dakwah dan menjadi teladan dalam menyampaikan kebenaran. Sekali lagi, tabligh artinya menyampaikan wahyu. Bagus. Selanjutnya adalah patonah. Patonah artinya cerdas. Nabi dan Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi sekali, baik kecerdasan intelektual, ya, IQ, emosional, IQ, ya, maupun spiritual, ya. Kecerdasan ini digunakan untuk memahami wahyu, menyampaikan pesan Allah dengan efektif dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi umat. Sekali lagi, biar kalian bisa simpan di dalam memori kalian, biar kalian tidak lupa. Patonah artinya cerdas. Ya, patonah artinya cerdas. Bagus. Jelaskan ya selanjutnya ya perbedaan Nabi dan Rasul ya. Nabi ya, kalau Nabi satu, perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi ya, satu, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak diwajibkan umum untuk menyampaikannya kepada umat. Sedangkan wahyu yang diterima oleh Nabi untuk dirinya sendiri dan hanya perlu amalkan ya. Nabi juga memiliki tugas untuk meneguhkan ajaran agama yang dibawa oleh Rasul sebelumnya. Ya. Sekali lagi,
Kalau rasul ya barusan itu nabi, sekarang adalah rasul. Tugas dari ya. Oke, perbedaan nabi sama rasul. Barusan perbedaan nabi, sekarang perbedaan rasul. Oke. Perbedaan rasul ya, selanjutnya perbedaan nabi. Sekarang perbedaan Rasulullah. Yang pertama diberi wahyu oleh Allah dan diwajibkan untuk menyampaikannya kepada umat. Sekali lagi, tugas daripada Rasul adalah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan untuk menyampaikannya kepada umat. Oke? Selanjutnya memiliki tugas untuk menyampaikan risalah. Ya. Tugas Rasul adalah memiliki tugas untuk menyampaikan risalah atau pesan atau kitab suci baru. Ya, atau kitab-kitab Allah, ya. Selanjutnya, tugas dari rasul selanjutnya adalah setiap rasul adalah nabi, tetapi tidak semua nabi adalah rasul. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab rasul lebih besar, ya, dalam mengubah masyarakat dan memberikan perubahan sosial diperlukan, ya, yang diperlukan. Tugas Rasul selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab Rasul lebih besar dalam mengubah masyarakat dan memberikan perubahan sosial yang diperlukan. Oke? Selanjutnya, Ibu akan memberikan ya kelompok ya. Kita akan bagi kelompok dulu, ya. Kita akan berikan tugas dulu, ya. Tugas kalian. Silahkan buat kelompok menjadi 3 nanda-nanda yang luar biasa, yang hebat. Silahkan buat kelompok dulu, ya. Silahkan buat kelompok menjadi 3 kelompok, ya. Oke, menjadi 3 kelompok. Oke, mohon kelompoknya rapi ya, rapi. Oke, oke, oke. Yang rapi. Rapi, ya, oke. Kita akan bagi tugas menjadi 3 kelompok, rapi, oke. Ini tugas kelompok 1. Nah, silahkan didiskusikan dulu, apa sih yang, ya, silahkan. Iman kepada Nabi dan Rasul, silahkan, ya, didiskusikan terlebih dahulu, oke. Nah, silahkan didiskusikan. Oke, ini kelompok kedua adalah ya. Kelompok kedua adalah ya perbedaan Nabi dan Rasul. Oke. Kelompok ketiga adalah ya, kelompok ketiga adalah sifat-sifat Nabi dan Rasul. Mana? Oke. 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 Nah, itu kelompoknya ya. Ini nanda-nanda yang luar biasa. Silahkan diskusikan dulu ya. Didiskusikan dulu. Diskusikan dulu. Bagus. Bagus. Diskusikan. Terus. Terus. Bagus. Bagus. Terus. Oke, terus. Ayo, bagus. Hasil diskusi bagus. Bagus. Bagus.
Terus diskusikan. Nah, sudah? Sudah? Oke. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Presentasi. Sudah, Nanda? Sudah? Kelompok ini sudah? Oke. Oke. Baik, kelompok satu? Kelompok satu? Ya. Kelompok satu, ya silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa? Di antara ini siapa? Oke, Sasmita silahkan presentasikan sedikit hasil kelompoknya. Santai aja. Terus? Ya. Iman kepada Nabi dan Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul adalah utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar. Oke. Kelompok 2. Siapa yang diutus untuk kelompok 2 ini? Siapa yang pimpin untuk presentasi? Oke. Kebut yang akan menjelaskan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Oke, perbedaan Nabi dan Rasul. Oke. Nabi itu Nabi diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala namun tidak diwajibkan untuk menyampaikannya kepada umat. Jumlah nabi lebih banyak daripada jumlah rasul. Nabi juga memiliki tugas untuk menumbuhkan ajaran agama yang dibawa oleh rasul sebelumnya. Dan yang kedua perbedaannya rasul, yaitu rasul diberi wahyu oleh Allah dan diwajibkan untuk menyampaikannya kepada umat. Dua, memiliki tugas untuk menyampaikan risalah dalam kurung pesan atau kitab suci baru. Yang ketiga, tugas dan tanggung jawab rasul lebih besar dalam mengubah masyarakat dan memberikan perubahan sosial yang diperlukan. Aplaus dulu buat kelompok 2. Oke. Selanjutnya kelompok 3. Siapa ketuanya di sini? Siapa yang pimpin presentasi di sini? Iya. Mbak Eri, sifat-sifat ya. Nabi dan Rasul. Itu ada 4. Yang pertama sidik, amanah, tabligh, batonah. Sidik artinya jujur. Nabi dan Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan, baik dalam menyampaikan wahyu maupun dalam kehidupan sehari-hari. Terus? Kejujuran adalah fondasi utama dalam menjalankan tugas dakwah dan menjadi teladan bagi umat. 2. Amanah, yang artinya dapat dipercaya. Nabi dan Rasul selalu dapat dipercaya dalam segala hal, termasuk dalam menyampaikan pesan Allah, menjadi amanah, dan melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka. Ketiga, tabligh, yang artinya menyampaikan wahyu. Nabi dan Rasul memiliki tugas utama untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia tanpa mengurangi, menambahkan, atau menyambungkan. Oke, luar biasa. Aplaus buat kelompok 3. Oke. Baik. Itu ya sifat-sifat dari tar dulu. Itu perbedaan Nabi dan Rasul. Oke. Baik, berhubung waktu kita sudah habis ya,
Mungkin ada pertanyaan mungkin di sini? Ada pertanyaan? Ada. Ada pertanyaan? Ada. Kelompok 1 ada pertanyaan? Ada. Kelompok 2 ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Bagus. Kelompok 3 ada pertanyaan? Ada. Berarti semua sudah paham? Paham semua? Paham semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kalau memang semua sudah paham ya. Baik, sebelum kita menutup pelajaran kita ini, Ibu akan kasih tugas ya, LKPD-nya dulu. Ibu akan kasih tugas LKPD-nya ya untuk pelajaran minggu depan ya tentang hari kiamat ya. Silahkan ya, kita ada tugas nanti dari Ibu. Nanti silahkan dibuat untuk ya, ada tugas nanti dari Ibu tentang hari akhir ya, hari akhir ya. Silahkan dicatat halaman 154, nanti dicari di buku paketnya ya, nanti dicari buku paketnya. Baik, itu aja mungkin yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini ya. Sebelum Ibu tutup ya, Ibu doakan mudah-mudahan kalian diberikan ilmu yang barokah, diberikan kesehatan ya, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun akhirat. Oh, baiklah. Untuk ketua kelas silahkan pimpin temannya berdoa ya. Sebelum kita tutup silahkan ketua kelas pimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum kita pulang, Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.